Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Para pemirsa LDI TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini terlebih dahulu saya bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan, rahmat dan hidayah yang dikaruniakan Allah kepada kita semua. Juga kita bersyukur kepada Allah, kita diberi umur panjang, bisa menjumpai Syahrul Mubarak, yaitu bulan Ramadan yang penuh barokah, penuh maghfirah dari Allah. Ini semua semata-mata karunia, nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa LDI TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan mengajak kembali kepada para pemirsa untuk mengingat dan memahami betapa pentingnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum kami sampaikan lebih lanjut, kita ingat kembali cerita Nabi Adam alaihissalam. Beliau diturunkan oleh Allah ke bumi beserta istrinya Ibu Hawa setelah beliau melanggar larangan dari Allah. Namun Allah memberikan solusi, jalan keluar bagaimana agar bisa kembali ke dalam surga Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 38 Allah berfirman, "Qul nahbitu jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kalian semua, Nabi Adam, Ibu Hawa, dan saat itu juga iblis, Allah mengatakan turunlah kalian semua ke bumi, dan setelah di bumi nanti jika hidayah kami datang kepada kalian, maka barang siapa yang mau mengikuti hidayahku, petunjukku, maka tidak ada khawatir dan tidak ada susah baginya. Artinya orang yang mau mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk dari Allah, maka dia bisa kembali ke surga Allah, kembali menikmati kenikmatan-kenikmatan yang kekal abadi di surga. Para pemirsa LDI TV yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut menunjukkan bahwa kita diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti petunjuknya. Pada zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, maka hidayah Allah, petunjuk Allah dilewatkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dirupakan wahyu, dirupakan kitab, termasuk kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat. Dan pada saat terutusnya Rasulullah SAW, maka yang dimaksud mengikuti hidayah Allah adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah.
Dengan kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran yang terdiri dari 30 juz dan As-Sunnah yang merupakan tuntunan dari Rasulullah SAW, kalau kita mau mengikutinya, maka dijamin wajib kita bisa kembali ke dalam surga Allah. Rasulullah SAW juga sudah bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati nabiyyi. Telah aku tinggalkan di kalangan kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selagi berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kitab Allah wa sunnati nabiyyi, yaitu kitab Allah Al-Quran, wa sunnata nabiyyi, dan sunnahnya Nabi. Yang dimaksud sunnah di sini bukan berarti kalau kita kerjakan itu dapat pahala, kalau kita tinggalkan kita tidak berdosa. Bukan itu yang dimaksud sunnah. Yang dimaksud sunnah adalah tuntunan ataupun petunjuk dari Rasulullah SAW, cara ibadah yang benar. Kalau kita mengikuti petunjuk dari Allah yang sudah tercantum dalam Al-Quran maupun petunjuk dari Rasulullah SAW, maka dijamin benarnya. Menurut kesimpulan dari para ulama, kita dituntut ibadah kepada Allah supaya diterima oleh Allah, itu ada dua syarat. Yang pertama adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Artinya mengikuti petunjuk dari Allah Rasul, mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-ikhlas, artinya murni karena Allah, semata-mata mengharap ridho Allah. Tidak cukup dengan mengikuti as-sunnah saja, mengikuti petunjuk dari Allah, mengikuti Al-Quran maupun Al-Hadis saja, tidak cukup itu, tapi harus disempurnakan dengan al-ikhlas, murni mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah. Barulah amalan kita diterima, ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, apa artinya ibadah benar tapi niatnya salah, atau niatnya benar tapi ibadahnya salah? Itu semua tidak diterima oleh Allah. Harus dua-duanya terpenuhi, dua syarat ini harus terpenuhi, yaitu mengikuti sunnah, attiba'us sunnah, dan yang kedua adalah al-ikhlas karena Allah. Dengan demikian, kalau kita sudah memiliki ini, maka amalan kita, ibadah kita akan diterima oleh Allah. Para pemirsa LDI TV yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita paham bahwa harus mengikuti dua syarat ini, maka selanjutnya kita harus upaya bagaimana benar-benar bisa mengikuti sunnah itu, yaitu harus dengan mencarinya, menggali dari Quran dan hadis lewat guru-guru kita, lewat ustaz-ustazah kita. Tidak cukup dengan autodidak, kita beli kitab kemudian kita baca sendiri, pelajari sendiri. Tidak cukup, harus berguru, harus ada bimbingan dari guru, sehingga tidak multitafsir, tidak berbeda kefahaman, tidak salah di dalam memahami ayat maupun hadis. Para pemirsa LDI TV yang berbahagia, demikian uraian dari kami. Dari uraian tersebut bisa kita simpulkan bahwa hanya dengan mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah, kita bisa kembali di hadapan Allah dengan menikmati kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya di surga nanti, sesuai dengan firman-Nya, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Demikian para pemirsa, semoga sedikit nasihat dari kami ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.